Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan membahas firman Allah surat Asy-Syura ayat ke-30. Betul Ibu? Surat Asy-Syura ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak kesalahanmu. Terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran yang semakna dengan ayat ini. Ibu bisa lihat di surat Ali Imran ayat 165, kemudian juga di surat An-Nisa ayat 79, ada di surat Al-An'am ayat 49, di surat Ar-Rum ayat 41, kemudian di surat Fatir ayat 45. Ini ayat-ayat yang semakna, yang menegaskan bahwa musibah apapun yang menimpa sejatinya itu disebabkan karena salah dan dosa kita. Baik. Kemudian pelajaran berikutnya, para ahli tafsir mengatakan bahwa khitab atau sasaran pembicaraan ayat ini tertuju kepada orang-orang beriman. Jadi kata ganti kum di situ, wa ma asabakum, apa yang menimpa kalian. Kalian di sini maksudnya adalah orang-orang beriman. Apa dalilnya bahwa sasaran pembicaraan ayat ini tertuju kepada orang-orang beriman? Dalilnya adalah kalimat di penghujung dari ayat ini, wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak kesalahanmu. Taib, adanya maaf, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwasannya sasaran pembicaraannya adalah orang-orang beriman. Karena ampunan Allah itu tidak berlaku bagi orang yang mati di atas kekufuran. Sehingga wa ma asabakum, musibah apapun yang menimpa kalian wahai orang-orang beriman,
Fabima kasabat aydikum. Maka itu disebabkan karena ulah tanganmu sendiri. Taib. Kemudian di sini ada kalimat musibah. Wa ma asabakum min musibatin. Pada kalimat ini mengandung pelajaran bagi kita penetapan ujian dari Allah berupa musibah. Ya, ujian itu banyak. Ya, salah satu di antara ujian adalah segala sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Di antaranya adalah musibah. Karena secara manusiawi tentu musibah itu tidak disukai. Dan musibah itu bagian dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika khitabnya adalah orang-orang beriman, maka hal ini juga menunjukkan bahwa orang-orang beriman itu harus siap diuji. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Ankabut ayat yang pertama dan kedua. Juga ayat ketiganya. Ditambahkan Ibu ya. Ayat pertama sampai ketiga. Allah berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, hanya Allah yang lebih mengetahui maksudnya. Ahasiban nas, apakah manusia itu mengira an yutraku ayyakulu amanna, bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kalimatul iman, amanna, kami telah beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka itu tidak diuji lagi. Artinya orang yang mengikrarkan keimanan maka pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tegaskan di ayat berikutnya, walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi di antara fungsi ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan itu untuk mendeteksi siapa yang jujur dalam iman dan siapa yang dusta dalam keimanannya. Maka musibah ketika menjadi salah satu dari ujian yang Allah berikan, dia bisa menjadi barometer kejujuran dan kedustaan iman yang diikrarkan. Taib. Berarti yang lulus dari ujian musibah, maka berarti dia lulus dari ujian lulus ya dalam keimanan. Dia menghadapi musibah tersebut dengan kesabaran. Ya, adapun yang sebaliknya tidak mampu menjawab soal ujian musibah dengan kesabaran, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, berarti dia tidak lulus dari ujian tersebut. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Pelajaran berikutnya, musibah itu ada dua macam. Yang pertama, musibah
dunyawiyah atau masaibud dunya. Kemudian yang kedua musibah diniyah, disebut juga masaibud din. Musibah dunyawiyah contohnya ya kehilangan harta, kehilangan jiwa, sakit, kemiskinan, kekurangan buah-buahan, paceklik, rasa takut, rasa lapar, bencana alam, wabah penyakit, DLL. Nah, ini semua adalah masaibud dunya, musibah dunyawiyah. Allah juga menggambarkan musibah dunyawiyah ini diantaranya di surat Al-Baqarah 156. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar, sedikit kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang sabar. Di ayat berikutnya itu tambahkan ayatnya 156, 157, 158. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sabar itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah, kata Allah, yang mendapatkan keberkahan, mendapatkan salawat min rabbihim, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka juga mendapatkan rahmah, dan merekalah orang-orang yang juga mendapatkan hidayah. Tiga ya, mereka dapat salawat dari Allah, mereka dapat rahmat, mereka dapat hidayah. Ini ganjaran bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian ada musibah diniyah atau masaibud din. Contohnya apa? Musibah agama, yakni seperti perbuatan dosa dan maksiat, kesyirikan, kebid'ahan, kebencian terhadap al-haq dan juga ahlinya, penyimpangan di dalam manhaj, di dalam metode beragama, futur dalam ketaatan, malas ibadah, berat ya untuk beribadah. Ini sejatinya adalah masaibud din, musibah-musibah agama. Nah, itulah dua macam musibah. Jadi musibah apapun yang terjadi di dunia ini, maka tidak akan lepas dari dua jenis musibah ini. Kalau bukan musibah dunyawiyah, ya musibah diniyah, kan begitu. Dari dua jenis musibah ini, musibah terbesar sejatinya adalah musibah diniyah.
Dan itulah hakikat dari musibah yang sesungguhnya. Ketika musibah itu menimpa agama seseorang, bukan musibah yang menimpa dunianya. Artinya jika ada orang tertimpa musibah dunia, si A tertimpa musibah dunia, si B tertimpa musibah agama. Mana yang lebih parah? Si B, karena dia mendapatkan musibah agama. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, kullu musibatin duna musibatid din fahayyinah. Setiap musibah selain dari musibah yang menimpa agama, maka musibah itu ringan. Hayyinah. Wa annaha fil haqiqati ni'mah. Bahkan pada hakikatnya musibah dunia itu merupakan sebuah nikmat. Merupakan sebuah nikmat. Kenapa demikian? Karena menjadi wasilah untuk mendulang pahala. Makanya Nabi mengatakan di riwayat Imam Bukhari dan Muslim, diterima dari jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayah. Tidaklah seorang muslim tertimpa nasab, lelah letih, wasab, penyakit, walaham, tidak pula rasa khawatir. Ham itu kekhawatiran untuk masa yang akan datang. Begitu ya. Ya, khawatir rekening diblokir, ya. Khawatir lahan punya kita dirampas. Nah, itu wasab namanya. Ham, itu namanya ham. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kekhawatiran untuk masa yang akan datang, ya. Khawatir suami yang dianggurin disita negara, gitu ya. Itu ham, ya. Wala huznin, tidak pula kesedihan. Sedih itu untuk masa yang telah berlalu. Kesedihan atas masa yang sudah berlalu. Wala adza, tidak pula adza, gangguan. Wala gham, kegundahan, kemurungan. Ini semuanya masaib apa, Bu? Semuanya masaibud dunya. Ya, semuanya adalah musibah-musibah dunia. Hatta syaukah, sampai-sampai duri, ya, yang melukainya. Illa kafarallahu biha min khatayah, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan karenanya. Masya Allah. Ya, gimana tidak nikmat? Ya, ketika kemudian musibah-musibah ini berubah menjadi pahala di sisi Allah, bahkan menjadi kafarah atas dosa-dosa kita. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, setiap musibah selain dari musibah yang menimpa agama, maka musibah itu ringan saja. Bahkan pada hakikatnya musibah dunia itu merupakan sebuah nikmat. Ya, dengan dalil tadi, ternyata musibah dunia ketika disikapi dengan kesabaran berbuah jadi pahala besar. Wal haqiqah,
Wal musibatul haqiqiyah musibatud din. Dan musibah yang sesungguhnya adalah musibah yang menimpa agama. Ini musibah yang sesungguhnya. Jadi musibah dunia itu segede apapun, hitungannya tetap kecil. Musibah dunia itu sedahsyat apapun, hitungannya tetap ringan. Yang besar itu adalah musibah agama. Orang kalau sudah malas ibadah, itu musibah besar. Orang kalau sudah futur ngaji, nah itu musibah besar. Orang kalau sudah jauh dari Allah, musibah besar. Orang kalau sudah menyimpang dari jalan Allah yang lurus, itu juga musibah besar. Orang lebih cinta kepada dunia daripada agamanya, ini juga musibah besar. Orang lebih membela orang kafir daripada muslim, ini juga musibah besar. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka setiap muslim hendaknya senantiasa waspada terhadap segala sesuatu yang akan menjadi musibah bagi agamanya. Bagaimana caranya? Dengan selalu menjaga iman dan takwanya di atas segala-galanya. Bagaimana supaya iman dan takwa ini terjaga dengan baik, terawat dengan baik? Ya istiqomahlah di dalam belajar agama. Dampak dari musibah agama itu sangatlah mengerikan. Karena tidak hanya dirasakan di dunia, namun juga berlanjut sampai di kehidupan alam barzah, bahkan berlanjut sampai di kehidupan akhirat. Sehingga Nabi mengajari kita sebuah doa. Nah, ini hafalkan doanya. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami. Jangan Engkau jadikan dunia sebagai keinginan kami yang terbesar dan pengetahuan kami yang paling tinggi. Ada orang ya semangat membara untuk belajar, tapi sayang hanya belajar ilmu-ilmu dunia. Sehingga ilmu dunia itu menjadi pencapaian tertingginya. Banyak orang punya ambisi, ingin bahagia tapi sebatas dunia. Maka berarti dia menjadikan keinginan dunia itu menjadi keinginan terbesar dirinya. Tidak punya keinginan untuk kebahagiaan dan keselamatan di akhirat. Nah, ini musibah. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Dihafalkan ya doa ini. Nanti yang sudah hafal boleh pulang duluan. Kita lanjut. Pelajaran ke-6. Fabima kasabat aydikum. Jadi musibah apapun yang menimpa kalian adalah karena perbuatan tangan kalian sendiri. Dari kalimat ini, fabima kasabat aydikum, mengandung pelajaran bagi kita, bolehnya menyebutkan sebagian dari sesuatu yang tidak terpisahkan dari sesuatu itu dalam rangka untuk menyatakan keseluruhan. Di sini kan disebutkan ulah tanganmu sendiri. Apakah dosa itu terbatas dosa tangan saja? Ibu? Tentu tidak kan?
Dalam ayat ini Allah menyebutkan bima kasabat aidikum. Karena kasab atau perbuatan usaha tangan kalian sendiri. Tentu yang dimaksud bukan hanya perbuatan tangan. Karena kasab itu bisa dengan mata. Yang bisa berbuat itu kan bukan tangan saja. Mata dengan penglihatannya, telinga dengan pendengarannya, kaki dengan langkahnya, lisan dengan ucapannya, bahkan penciuman hidung ya juga bisa apa, Bu? Penciuman hidung ini juga bisa berbuat kan gitu. Ada dosa hidung, ada dosa hidung apa? Dosa telinga mendengar, dosa mata melihat, dosa mulut bicara, dosa kaki melangkah. Kalau dosa hidung mencium, apa yang tidak boleh dicium. Barakallahu fiikum. Maka disebutkan perbuatan tangan itu dalam rangka untuk mewakili semua anggota badan. Dan karena memang tangan itu termasuk anggota tubuh yang sering digunakan untuk beraktivitas. Itu, Bu, ya. Dalam bahasa kita, apa bahasa kita, Bu? Bahasa Indonesia. Bahasa persatuan. Taib. Dalam istilah bahasa Indonesia ada istilah majas. Namanya majas sinekdok. Itu gaya bahasa yang menyebutkan sebagian untuk menggantikan benda secara keseluruhan. Atau sebaliknya menyebutkan keseluruhan tapi yang dimaksudkan sebagian. Contoh, kita sering ya mendengar orang bilang, kemana itu si fulan? Sudah 2 kali pertemuan pengajian, batang hidungnya nggak kelihatan. Ya, batang hidungnya tidak kelihatan. Ya gimana nggak kelihatan mau pakai cadar? Maksud batang hidung di sini apa? Apakah batang hidungnya ke sana kemari gitu? Atau yang dimaksud adalah keseluruhan orang itu? Keseluruhannya. Kenapa pakai batang hidung? Ya mungkin karena saking mancungnya. Jadi kalau dia nongol itu yang kelihatan hidungnya dulu. Ya. Kalau yang mancungnya perut ya perut duluan yang kelihatan. Makanya ada istilah batang hidung. Ya. Batang hidungnya tidak pernah kelihatan. Maksudnya bukan batang hidungnya saja. Tapi itu sebagian ya untuk menyatakan keseluruhan. Atau sebaliknya menyebutkan secara umum keseluruhan, tapi yang dimaksud adalah sebagian saja. Contoh kalau ada ungkapan Indonesia akan memilih putra terbaiknya yang akan menjadi wakil dari bangsanya. Apakah semua putra Indonesia? Tentu tidak. Ya, yang dimaksud adalah putra pilihan. Berarti putra di situ maksudnya adalah bukan keseluruhan putra Indonesia, tapi sebagiannya. Nah itu majas dalam bahasa Indonesia disebut majas sinekdok. Nah dalam bahasa Arab juga ada istilah itu. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Fabima kasabat aidikum. Itu disebabkan karena ulah tangan kalian. Ulah tangan yang dimaksud adalah perbuatan dosa dan maksiat. Sehingga di sini memberi pelajaran kepada kita bahwa kemaksiatan adalah sebab datangnya keburukan dan bencana. Kemaksiatan adalah sebab datangnya keburukan dan bencana.
Dan ini yang harus selalu disadari manusia. Ini tahapan pertama yang seharusnya dilakukan oleh siapapun yang mendapatkan musibah. Apa itu? Bahwa musibah apapun yang menimpa diri kita pasti itu disebabkan karena kekurangan, dosa, dan maksiat yang ada pada diri kita, yang dilakukan secara terang-terangan ataupun dilakukan secara tersembunyi. Jadi orang tuh kalau kena musibah, ya maka tahap pertama yang harus dia kerjakan adalah fatahim nafsak, curigai dirimu sendiri. Jangan dapat musibah nunjuknya orang. Jangan dapat musibah nunjuknya orang. Wah, ini gara-gara fulan, ini gara-gara Alan, ini gara-gara ya, misalkan menyalahkan alam semesta. Tidak boleh begitu. Ya. Tapi curigailah diri sendiri. Apapun itu ibu, hatta tersandung batu. Ya, kalau ibu tersandung batu, jangan nyalahkan batunya. Kamu itu tidak lihat-lihat batu, gitu ya. Batu nggak salah apa-apa. Ya. Tapi curigai diri sendiri. Kenapa tersandung batu? Gitu ya. Saya punya dosa apa? Tiba-tiba tijalike, ya, terkilir kaki padahal jalanan rata. Ya, jangan nyalahkan siapapun. Tapi curigailah diri sendiri. Kenapa ini bisa terjadi? Apa gerangan dosa yang ada pada saya? Nah, itu penting, Bu. Ketika tahap awal ini tidak ditempuh, jangan berharap kita bisa memperbaiki diri ketika tertimpa musibah. Begitu. Kenapa anak saya nakal? Oh, dasar mirip bapaknya. Kok nunjuk bapaknya? Introspeksi semuanya kepada diri sendiri. Artinya bertanya dulu ke dalam. Jangan suka nunjuk-nunjuk orang di luar kita. Ya. Kembali dulu ke dalam, ke diri kita. Kenapa ada musibah ini? Begitu kan? Kalau orang-orang di atas kok begitu modelnya, ya jangan salah-salahkan yang di atas. Tunjuk saja diri sendiri dulu. Kenapa? Karena para pemimpin itu cerminan rakyat. Kama takunu yuwalla alaikum. Bagaimana keadaan kalian, begitulah pemimpin kalian. Begitu. Introspeksi ke dalam dulu, ke diri sendiri. Dan ini tahapan penting yang harus ditempuh supaya menjadi langkah awal, modal dasar untuk kita itu melakukan perbaikan. Coba kalau kita nunjuk-nunjuk orang di luar, oh ini gara-gara ini, gara-gara ini. Ya enggak ada, ke dalamnya enggak ada. Akhirnya kita selalu merasa, saya ini baik-baik saja kok. Gitu ya. Musibah ini bukan karena salah saya. Musibah ini karena salah fulan, karena salah Alan. Sehingga dia merasa baik. Ya, bahkan mungkin tiba-tiba dia menempatkan dirinya, oh ini saya sedang mau dinaikkan derajat. Gitu ya. Dia memposisikan dirinya makomnya para wali, para nabi, para rasul. Yang musibah itu untuk mengangkat derajat dirinya. Jangan dulu di situ. Kita ini orang biasa. Nasihatnya para ulama, musibah apapun yang menimpa diri kita, proses awalnya curigai dulu diri sendiri. Kenapa? Ya musibah ini bisa terjadi pada saya. Dosa apa gerangan
yang saya lakukan? Kesalahan apa yang saya perbuat? Begitu, kezaliman apa yang saya lakukan kepada orang? Supaya ini menjadi modal dasar untuk melakukan perbaikan. Sehingga ketika nanti ya kita sadar dengan kesalahan kita, akhirnya terdorong untuk kemudian kita istighfar, taubat, islahun nafsi, memperbaiki diri sendiri. Nah, kalau proses kedua tadi sudah ditempuh, begitu ya, maka saat kita berharap pahala di sisi Allah, itu kita dalam keadaan yang layak. Dalam keadaan yang pas. Ya. Artinya kita memposisikan diri untuk bisa mendapatkan ampunan dari sisi Allah, bahkan untuk bisa mendapatkan kenaikan derajat di sisi Allah. Kenapa? Kita sudah melakukan upaya perbaikan. Tapi coba kalau tiba-tiba orang dapat musibah, oh Allah pengen ngangkat derajat saya. Yang ada ujub. Begitu ya. Musibah berat gini ini biasanya menimpa orang yang kualitas imannya tinggi, gitu. Memposisikan diri punya kualitas iman yang tinggi. Akhirnya ya ghurur, ya tertipu oleh dirinya sendiri, ya boro-boro untuk memperbaiki diri, yang ada ujub. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Jadi kemaksiatan itu sebab datangnya keburukan dan bencana. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah di dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa, beliau menyampaikan wa min uqubatiz dzunub annaha tuzilun ni'am wa tuhillun niqam fama zalat 'anil 'abdi ni'matun illa bidzanbin wala halat bihi nikmatun illa bidzanbin. Di antara akibat dari dosa adalah hilangnya kenikmatan dan datangnya bencana. Hilang nikmat berubah menjadi bencana. Nikmah berubah menjadi nikmah. Oleh karena itu, hilangnya kenikmatan dari seorang hamba adalah karena dosa. Dan datangnya musibah juga disebabkan karena dosa. Itu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, terakhir. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah memaafkan banyak kesalahanmu. Di sini ada pelajaran bagi kita. Penetapan Allah sebagai zat yang maha memaafkan dan mengampuni segala dosa. Oleh karenanya, di antara nama Allah yang husna, Allah punya nama Al-Afu. Zat yang maha pemaaf. Nama Allah Al-Afu disebutkan dalam Quran 5 kali penyebutan. Kita kalau di penghujung Ramadan, dianjurkan memperbanyak kalimat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, keyakinan kita terhadap nama Allah Ta'ala ini seharusnya menjadikan kita semangat untuk selalu berusaha meraih ampunannya dengan terus meningkatkan iman dan amal saleh. Siapa saja yang mendapatkan al-afu, maka akan terhapus dosanya dan hilang darinya hukuman atau siksaan akibat dosanya tersebut. Jadi sama dengan maghfirah, ya. Maknanya dua. Makna pertama menghapus dosa, catatan dosanya terhapus. Yang kedua, hilangnya akibat, ya, hilangnya hukuman akibat dari dosa itu. Ya, tentu ini
yang didambakan oleh setiap hamba Allah. Malu ibu ya, kalau kita punya dosa ternyata catatannya ada di sisi Allah. Lalu dipertontonkan ke kita. Ini loh catatan dosamu. Nah, semoga dengan taubatnya kita, istighfarnya kita, akhirnya kita mendapatkan afu dan magfirah dari Allah. Catatannya itu dihapuskan, sekaligus juga dampak buruk berupa hukuman dan siksaan dari dosa tersebut. Ya, walaupun sebagian pendapat ulama menyatakan catatan dosanya walaupun sudah tobat tidak akan terhapus. Tetap ada. Yang pernah zina tetap ada catatan zinahnya. Yang pernah riba, yang pernah narkoba, yang pernah judol, ya, itu tetap ada catatannya. Namun ketika dia sudah bertaubat dan Allah terima taubatnya, maka catatan dosa yang tidak terhapus tadi tidak berdampak kepada hukuman, tidak berdampak kepada siksaan, namun berbuah ampunan. Pengennya yang mana, Bu? Yang tetap ada catatan dosanya, tapi karena kita sudah tobat akhirnya tidak jadi siksaan, atau yang terhapus sama sekali juga terhapus siksaannya. Yang mana, Bu? Yang terhapus semuanya, kan begitu ya? Karena ya malu, kita itu kan kepergok teman saja kalau melakukan sesuatu yang tidak baik, itu kan malu gitu kan Bu ya. Apalagi ya misalkan catatan itu masih ada, ya mau kayak apa kita di hadapan Allah ya. Ibu kentut nggak sengaja saja lagi taklim, malu tidak Ibu? Malu, padahal kan tidak dosa sebetulnya ya. Ya orang nyebutnya dosa, meledos nggak kerasa gitu kan. Tapi kan malu gitu ya. Nabi kan melarang mentertawakan ketika ada orang kentut di majelis. Kenapa kalian tertawa pada sesuatu yang kalian juga punya semua? Ya. Cuman dia ya memang karena benteng pertahannya saja yang jebol mungkin begitu kan. Tidak sengaja kentut. Tapi kan memalukan itu Ibu. Mungkin sepanjang hidup itu kenangan yang tidak terlupakan, gitu kan? Nah, bagaimana lagi kalau kemudian catatan-catatan dosa kita yang terpampang? Nas'alullahal afwa wal afiyah wassalam. Maka berbahagialah orang yang mendapati catatan amalnya itu dipenuhi dengan istighfar. Banyak-banyak istighfar. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, di sini ada catatan. Namun ayat seperti ini dan yang semisalnya janganlah menjadikan kita merasa aman dari makar Allah. Karena sesungguhnya ada dosa yang jika dibawa mati dan belum sempat ditaubati maka tidak akan diampuni. Dosa apa itu Ibu? Dosa syirik. Jangan deh, jangan sampai. Ada dua ayat di surat An-Nisa, ayat 48 dan 116. Allah menyatakan, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni segala dosa selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Semoga Allah bersihkan kita dari segala dosa, ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Semoga Allah hapuskan catatan-catatan dosa kita di sisinya
ya, dan Allah pun hapuskan akibat buruk berupa hukuman dan siksaan dari dosa-dosa kita. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Baik Ibu, sampai di sini pelajaran kita. Alhamdulillah satu ayat ini sudah selesai kita bahas. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Demikian, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.